Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa nastana Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Surat Al-Fajr artinya fajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب Inna rabbaka labil mirsad. Shadaqallahul azim. Wal fajri demi fajar. Ini adalah sumpah Allah. Setelah sumpah ini maka ada berita yang penting. Jadi cara mengamalkan satu yaitu kita yakini berita penting dari Allah. Nomor dua, kita lakukan sholat fajar. Kita agungkan Allah pada waktu fajar. Sholat fajar yaitu sholat subuh. Fajar itu adalah cahaya biasan. Misalnya setelah matahari tenggelam yaitu maghrib, maka matahari membias, masih ada cahayanya sampai min 18 derajat. Jadi kalau dihitung satu putaran itu 360 derajat, kemudian seperempat putaran ini adalah 90 derajat, seperempat lingkaran. Kemudian kalau min 18 derajat berarti apa ya, seberapanya seperempat itu baru nggak ada mega merah, baru habis mega merahnya. Kemudian menjadi gelap. Setelah itu sebelum matahari terbit itu lebih cepat, yaitu min 20 derajat di ufuk timur. Itu matahari mau terbit, itu terbit fajar dulu, biasannya dulu, pembiasan itu sentrongnya. Makanya sekitar 20 kali 4 menit yaitu 80 menit sebelum terbit matahari itu namanya waktu subuh, waktu fajar.
demi fajar, yaitu dua kita lakukan sholat fajar alias sholat subuh. Sholat subuh itu disebut oleh Allah tersendiri. Jadi ada kebolehan atau penyebutan waktu dalam Al-Quran, waktu sholat dalam Al-Quran itu adalah 3. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosaqil laili. Tegakkanlah sholat mulai dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Berarti waktu sholat itu 1, yaitu mulai zuhur tergelincirnya matahari. Nomor 2 waktu malam. Jadi boleh ada jamak sholat, yaitu zuhur dan asar di jamak takdim atau jamak takhir. Kemudian maghrib dan isya juga begitu. Boleh, artinya tidak melanggar Al-Quran. Tetapi tetap yang paling baik adalah zuhur ya zuhur, asar ya asar. Hanya saja kalau ada orang sholatnya model begitu, jangan dimarahi. Lebih baik begitu daripada tidak sholat, sebab itu tidak melanggar Al-Quran. Mulane nek ngajak tiang ten sawah, ngajak nopo tukang-tukang, wis Kang sampean daripada sulit-sulit, pokoknya sholatnya 3 waktu juga ndak apa-apa. Tentu saja orang dakwah itu ada fitnah dan sebagainya, silahkan. Memang ini jangan-jangan aliran waktu telu itu seperti di daerah mana. Ya kita bukan mengajak asalnya 5 jadi 3, bukan. Asalnya tidak menjadi waktu 3. Ya. Asalnya tidak sholat menjadi 3 waktu. Zuhur dan asar ditaruh zuhur atau ditaruh asar. Maghrib dan isya ditaruh isya atau ditaruh maghrib. Maka boleh misalnya jadi kernet bis ya dijamak aja. Berangkatnya jam berapa? Kalau berangkatnya sudah zuhur, ya zuhur dulu dan asar terus berangkat. Ya. Kalau berangkatnya sebelum zuhur, berangkat dulu, nanti jamak takhir di asar. Lain dengan qashar. Kalau qashar itu memang harus bepergian. Ayatnya memang demikian. Tapi kalau untuk jamak tidak ada keharusan bepergian. Itu ayat Al-Qur'annya begitu. Kemudian untuk subuh disebut tersendiri, wa Qur'an al-fajri, dan terangnya fajar. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sungguh terangnya fajar disaksikan oleh Allah dan malaikatnya. Makanya khusus subuh itu tersendiri. Khusus subuh tersendiri. Bahkan untuk sholat sunnah tahajud, maka khusus Nabi dan ulama itu wajib. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka, dan dari sebagian malam maka tahajudlah itu wajib bagi kamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini adalah penyebutan khusus, berarti itu penting sekali. Penting juga sholat malam itu. Bahkan untuk Nabi dan ulama wajib sholat malam. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Wal fajri, demi fajar. Jadi satu kita yakini bahwa berita Al-Quran terutama yang disumpahi ini adalah benar adanya. Nomor 2, kita lakukan sholat fajar. Nomor 3, kita agungkan Allah
yang telah membuat waktu fajar, yang telah membuat waktu subuh. Enggak main-main Allah membuat waktu itu. Walayalin ashrin, dan malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10, walayalin, dan malam-malam ashrin yang 10. Malam 10 itu yaitu para ulama mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada pula yang mengatakan 10 yang pertama dari bulan Muharram, ya, termasuk di dalamnya Asyura. Ada pula yang mengatakan bahwa malam 10 ialah malam pertama pada bulan Dzulhijjah. Bagaimana cara mengamalkan ini? Kalau bisa kita lakukan semuanya, ya tidak ada korinah yang menghalangi, ya sudah, itu semuanya berlaku. Cara mengamalkan walayalin ashrin, dan 10 malam yang dan malam-malam yang 10. Gini aja, dari kata malam-malam, maka kita lakukan sholat malam. Cara mengamalkan yaitu kita melakukan sholat malam, yaitu sholat lail, sholat setelah tidur, dan dilakukan setelah isya, di atas jam 12 malam, sebelum subuh. Ayo, monggo, walaupun 2 rakaat saja. 2 rakaat sudah cukup. Banyak rakaat, ya boleh. Tapi yang penting adalah apa? Sambil mengagungkan Allahnya, itu yang penting. Jadi 2 rakaat kita lakukan sholat lail. Betapa pentingnya sholat lail itu, sampai-sampai ya apa, disebut dalam Al-Quran itu suatu yang fardu untuk Nabi. Banyak hadis yang menyatakan bahwa satu sholat di malam hari lebih baik daripada 1000 sholat sunnah di siang hari. Makanya ulama thoriqah atau ahli thoriqah mesti menjalankan sholat lail. Boleh dijalankan sebelum subuh. Yang terbaik adalah sebelum subuh, dan sebelum subuh itu tidur lagi. Setelah sholat, ya setelah tidur bangun sholat, tidur lagi, bangun sholat subuh. Lah, nggak bisa nyenyak tidurnya, memang nggak perlu nyenyak. Kalau nggak nyenyak, alhamdulillah. Malam-malam ashrin yang 10, utamanya kita lakukan sholat yang 10, yaitu apa? 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Makanya 10 hari terakhir pada bulan Ramadan jangan sampai tidak Lailatul Qadar. Setelah tarawih tidur dulu aja, bareng-bareng itu, setelah itu tidur. Nanti jatah jam 12 bangun. Ada yang mengatakan tadi apa? Yaitu 10 bulan pada bulan 10 hari pertama pada bulan Muharram, karena Asyura itu bulan ke-10. Tetapi hadis yang tentang Asyura ini adalah perlu hati-hati, sebab di situ adalah hadis dibuat oleh Muawiyah. Hadis-hadis itu banyak diriwayatkan pada zamannya Muawiyah oleh Amr bin As dan lain sebagainya. Padahal terkenal itu ahli politik, rusak itu, bejat itu akhlak kalau politik itu.
Yang dipikirkan itu bagaimana kekuasaan dan kekuasaan saja. Yang dipikir adalah citra, ya, pencitraan dan sebagainya. Tidak mengagungkan Allah. Yaitu ada yang mengatakan 10 hari pertama pada bulan Muharram. Di situ ada hadis siapa yang puasa tanggal 10 Muharram maka mendapatkan pahala ini dan sebagainya. Karena bulan tanggal 10 Muharram itu yaitu hari bertemunya Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Kemudian hari diselamatkannya Nabi Nuh dan ditenggelamkannya orang kafir, ya. Hari selamatnya Nabi Soleh, ya kan, dihancurkannya kaum Nabi Soleh, yaitu kaum siapa? Kaum Samud. Demikian juga hari diselamatkan Nabi Ibrahim dari api, ya kan. Itu apa? Semua mengesankan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Muawiyahnya, sementara Namrud adalah Sayyidina Ali. Karena apa? Pada hari 10 Muharram itu keluarga Sayyidina Ali dibunuh semuanya oleh Muawiyah, oleh utusannya Muawiyah. Dan pada waktu penulisan hadis itu memang gejolak politik luar biasa. Ya, para hakim disuruh membebaskan orang yang ngepro pada Muawiyah dan harus memenjarakan orang yang pro dengan Sayyidina Ali. Di jalan-jalan tanya, gimana Ali itu? Wah, Ali itu bagus, langsung disuruh penjara. Harus dijebloskan ke penjara. Nah, walaupun Bromo Corah, kalau dulu itu Golkar ya, suruh mengeluarkan, kalau pada waktu itu Muawiyah ngepro Muawiyah harus dikeluarkan. Ya. Kemudian khotib itu juga begitu. Disuruh membaik-baikkan membaikkan siapa? Muawiyah, menjelek-jelekkan keluarga Sayyidina Ali. Begitu. Kalau tidak mau, ya dihukum. Sampai Imam Syafi'i itu pernah dihukum cambuk gara-gara tidak mau jadi hakim. Bukan nggak mau jadi hakimnya, nggak mau suruh memenjarakan orang yang tidak bersalah dan mengeluarkan orang yang bersalah. Maka hadis-hadis palsu diriwayatkan oleh Amr bin As dan lain sebagainya, yaitu membuat hadis palsu tentang 10 Muharram. Sampai di Indonesia ini namanya bulan Muharram itu disebut bulan Asyura, bulan Syura, yaitu dikenal dengan Asyura hari ke-10. Bagaimana kita? Kita amal baik silahkan. Amal baik silahkan, puasa silahkan, mengelus rambut anak yatim silahkan. Tapi tidak usah memakai yang itu, menjelek-jelekkan Sayyidina Ali. Hadis palsu itu. Kemudian ada yang mengatakan yaitu 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kan tanggal 10 Dzulhijjah hari raya. Berarti tanggal 1 sampai 10 itu adalah walayalin ashrin dan 10 malam malam yang 10. Maka kita pakai itu untuk malam-malamnya untuk kebaikan. Bagaimana bulan Asyura? Kita pakai kebaikan juga.
kita pakai kebaikan juga. Apa? Ya penting sholat. Wasyafi'i wal watr, wasyafi'i demi yang genap, wal watri demi yang ganjil. Kita ingat yang genap ya untuk mengagungkan Allah, kita ingat yang ganjil ya mengagungkan Allah. Apa saja yang genap itu? Di antara yang genap yaitu mata, telinga, hidung, yang ganjil mulut, ya. Dubur, ya, itu ganjil juga. Kita pergunakan yang genap itu untuk mengagungkan Allah, kita pergunakan yang ganjil juga untuk mengagungkan Allah. Kita ingat yang genap, mata ini genap, ada dua. Kita agungkan Allah. Ya Allah, Engkau menjadikan dua, umpama menjadikan satu mata, kelilipan ya habis sudah ya. Naik sepeda motor kelilipan ya sudah, naik mobil nyetir mobil matanya cuma satu, kelilipan lagi ya. Nah demikian juga telinga, alhamdulillah dijadikan dua, dijadikan genap. Kita juga agungkan Allah, waktu ingat telinga kok genap, kok dua. Kita ingat lubang hidung juga dua, itu Allah maha kuasa juga. Andai lubang hidung cuma satu, buntu ya sudah habis ya. Untungnya dua, kemudian apa? Bisa ditutup salah satu untuk ngebroskan apa? Untuk ngebroskan yang satunya ya. Dan dipakai hidung ini tidak terlalu lembek juga tidak terlalu kaku. Kalau terlalu kaku ya sakit semuanya orang ketatap ya. Terlalu lembek berarti kalau mau ini, kalau mau buka kan harus membuka terus begini. Makanya dibikin oleh Allah tidak terlalu lembek, tidak terlalu kaku. Kemudian mulut dijadikan satu. Kita agungkan Allah, andai mulut dua ya. Satu ngomong A, satu ngomong B, kan jadi repot semuanya. Mana yang didengarkan ini ya? Ya. Untungnya mulut cuma satu. Kemudian mulut itu fungsinya macam-macam. Fungsinya mulut untuk makan, untuk minum, untuk bicara ya, banyak yang dimultifungsikan. Ini telinga juga multifungsi, di samping untuk mendengarkan juga kena gaya cendelan kocomoto. Wasyafa'i wal watr, demi yang genap maupun ganjil. Kita ingat yang genap ya kita agungkan Allah, yang ganjil juga kita mengagungkan Allah. Yang genap, yang biasa-biasa saja kita agungkan Allah. Ada hal-hal yang ganjil juga kita agungkan Allah. Sudah, mudah-mudahan kita pakai Al-Quran ini, kita agungkan Allah. Allahumma amin. Walaili idza yasr, walaili demi malam, idza yasri apabila berjalan, apabila berlalu. Kita agungkan Allah pada waktu malam sampai habisnya malam. Kita agungkan Allah pada waktu malam sampai habisnya malam.
Kita agungkan Allah pada waktu malam sampai habisnya malam. Nomor 2, kita tafakuri maha kuasanya Allah yang menjadikan malam berlalu, malam berjalan. Jadi intinya kita ngaji Al-Quran itu ngaji untuk ngagungkan Allah. Ya, mata kita pakai untuk mengagungkan Allah, mulut untuk bertasbih, telinga untuk mendengarkan petunjuk Allah. Ya, apalagi tangan kita, kaki kita untuk melangkah pada petunjuk yang datangnya dari Allah. Semuanya kita konsentrasikan hanya menghamba kepada Allah. Pada waktu malam ingat Allah maha kuasanya Allah menciptakan malam. Demikian juga fajar dan lain sebagainya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Pada yang demikian itu terdapat sumpah oleh orang-orang yang berakal. Hal apakah? Tapi di sini tidak diartikan. Hanya untuk penekanan saja. Fi dzalika dalam itu qasamun, sumpah. Jadi dari kata hal fi dzalika qasamun, dalam itu adalah sumpah. Kita yakini kebenaran Al-Quran apalagi dengan sumpah. Kita yakini kebenaran Al-Quran apalagi dengan sumpah. Lidzi hijrin, bagi orang yang punya akal. Kita berusaha untuk mempunyai akal, untuk menggunakan akal. Kita berusaha untuk menggunakan akal. Akal itu apa? Yaitu bukti nyata. Bukti nyata. Apa buktinya ada surga, ada neraka? Yaitu buktinya kita sekarang dihidupkan oleh Allah di dunia ini. Berarti apa? Hidup setelah mati itu ada. Kita asalnya benda mati, kemudian dihidupkan sekarang ini. Setelah itu dimatikan, lalu dihidupkan lagi untuk selamanya. Jadi kita berusaha untuk menggunakan akal. Tafakur, menggunakan akal membuktikan maha kuasanya Allah. Tafakur, menggunakan akal membuktikan wujudnya Allah. Tafakur, menggunakan akal mau membuktikan maha dahulunya Allah, maha kekal tanpa batas akhirnya Allah, maha berkehendaknya Allah, tidak ada yang memaksa kehendak pada Allah. Nah ini menggunakan akal untuk membuktikan itu. Kita kerahkan akal untuk membuktikan maha kuasanya Allah dan sebagainya. Maka itu pahalanya juga luar biasa. Allahumma amin. Jadi lidzi hijrin, kita pergunakan akal untuk membuktikan maha wujudnya Allah, maha dahulunya dan seterusnya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat dan seterusnya. Pun ayo pun sakit pun jelas nggih, cetha welelo cara mengamalkan. Kita pergunakan akal itu. Wis amal soleh niki. Mudah-mudahan kita menggunakan akal untuk mengagungkan Allah terus menerus. Allahumma amin. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Alam, apakah lam tidak taro kau perhatikan?
Jadi dari kata alam taro, apakah tidak kau perhatikan, maka kita hindari sifat tidak memperhatikan sejarah. Kita hindari sifat tidak perhatian terhadap kejadian. Kita hindari tidak tanggap terhadap kejadian, tidak memperhatikan terhadap kejadian. Alam taro, apakah tidak kau perhatikan? Makanya ada kejadian apa? Perhatikan, ya kan? Ada tsunami ya di Jepang, kemudian ada kebocoran reaktor nuklir, ya kan? Ada kebocoran reaktor nuklir, padahal Jepang itu rekannya ahlinya seperti ini, nyatanya cik bocor ya. Itulah kalau Allah menjadikan, walaupun secara akal itu ini ahlinya, tetap padahal di Jepang itu ada pelajaran penanggulangan gempa. Rumah-rumah di Jepang itu sudah diantisipasi dengan rupa sehingga tahan gempa. Nyatanya gempanya tahan, tapi kena tsunami-nya tidak tahan. Hah? Jadi kalau permainan orang Jepang itu adalah permainan, misalnya membuat kursi-kursian ya, kursi-kursian, orang duduk di atas kursi, kemudian kursi itu goyang-goyang, tidak boleh jatuh. Siapa yang jatuh kalah. Kemudian digoyang-goyang seperti ada gempa. Begitulah permainannya orang Jepang itu. Berarti kan sudah dipikirkan bagaimana kalau terjadi gempa. Nyatanya masih ribuan orang meninggal. Nah itu kita perhatikan sejarah itu. Kita perhatikan. Kita perhatikan ada orang bajingan, nyatanya ya mati. Ada kiai, ya mati juga, sedo juga, ya kan? Nah, kita daripada seperti bajingan, karena seperti kiai saja. Sama-sama mati, tidak bawa apa-apa kok. Ada orang yang duitnya banyak, belikan sawah, belikan pabrik, belikan sawah, terus ternyata ketika mati pabriknya tidak dibawa, sawahnya juga tidak dibawa, ya. Sementara kiai juga tidak membawa mati hartanya, ya kan? Tapi amalnya itu sudah banyak. Nah, kita niru siapa? Niru siapa kita? Ayo tiru kiai, nggih. Ayo balapan ambek abah. Ya, balapan ambek abah. Nah, abah dibalap, ana sing balapan seneng. Ayo balapan. Abah siang malam zikir. Ya, abah siang malam zikir. Ayo balapan. Ya. Abah juga ke sawah, ya. Ayo balapan. Maful, mosok sawah iku wis dielingno balik-balik. Ana sawah. Kamu rambut sekali saja itu kekeringan, itu suloyo. Ojo ngomong kok terus marono. Niku akeh penyakit kuningan. Anjene kamu rambut nang. Sudah diomongi, sekali kena ini ya mesti saja. Kamu misal kena penyakit, naudzubillah, kena penyakit lepra ya. Sudah terlanjur tanganmu, driji kamu protol ya, sudah terlanjur protol. Walaupun disembuhkan ya tetap protol drijimu. Makanya jaga jangan sampai protol. Wis kari ngene tok lho, full kari masang kumpa banyu di seleng dung wis mbok tinggal wiritan kena ya. Tapi nyatanya ngono kok gak diramu tak ngono. Masya Allah. Ayo. Lah terus apa kamu gunanya melihat-lihat itu? Mosok delok-delok tok gak duwe
gak duwe pikiran otomaturo. Setelah itu kalau dikasih tahu jalankan. Bengi-bengi dikongkon mor Buddha loh. Dia ini gak ketemu kon, nanti perhatian besok habis subuh mesti kamu jalankan, ya Kak? Tapi kalau malam-malam kamu gak jalankan, ya gak ada gunanya. Paling pagi ketemu ketemu orangnya, ya sudah, orangnya ngomong demikian, ya sudah, nggak ada respon. Bagaimana caranya? Mikiro. Alam taro, apakah tidak kau perhatikan? Makanya kita perhatikan, kita hindari tidak memperhatikan sejarah. Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana berbuat Tuhanmu? Bagaimana Tuhanmu berbuat? Kita ingat atau kita yakin bahwa kejadian adalah Allah yang menjadikan. Kita yakin atau kita selalu ingat bahwa kejadian apapun Allah adalah Allah yang menjadikan. Fa'ala rabbuka, jadi Tuhanmu berbuat. Oleh karena itu kita mohon bimbingan kepada Allah. Allahumma amin. Bi'adin, terhadap kaum Ad. Terhadap kaum Ad. Kaum Ad yaitu kaumnya Nabi Hud, ya kan? Kita kita renungkan kisah kaum Ad dan kita pakai pelajaran hidup. Apa kaum Ad itu? Yaitu mendustakan nabi. Kita hindari sifat kaum Ad, yaitu mendustakan nabi. Ini bahaya sekali, mendustakan nabi, mendustakan ulama itu. Sangat bahaya, bahaya nih. Orang kalau mendustakan nabi berarti mendustakan Allah. Kalau orang baik pada Allah pasti cocok dengan nabi, itu pasti. Nah, kalau diumpamakan cocok dengan Nabi itu adalah arahnya barat, maka sejalan dengan Nabi. Kalau enggak cocok dengan Nabi berarti arahnya ke timur, sudah mesti tidak cocok. Kalau orang cinta dunia pasti tidak cocok dengan ulama, sudah pasti. Nah itu kok cocok dengan ulama, bukan ulama itu, orang cinta dunia itu, wong ngelama, ya. Kalau orang cinta ulama akhirat pasti sejalan dengan ulama akhirat, pasti. Makanya tidak mungkin bapak ini aku nggak cocok dengan itu. Wes nggak cocok, pokoknya nggak cocok. Kalau nggak cocok, kamu berarti berseberangan dengan itu. Lihat dulu itunya ulama akhirat atau bukan. Kalau ulama akhirat berarti kamu cinta dunia, itu sudah pasti. Ya, tidak mungkin orang yang cinta akhirat itu tidak cocok dengan ulama yang cinta akhirat. Pasti cocok. Jika tidak cocok, maka perhatikan dirimu. Bi'adin, terhadap kaum Ad, maka kita hindari sifat kaum Ad yang mendustakan Nabi. Nabi itu didustakan, yaitu Irama, penduduk Iram, Zatil Imad, yang mempunyai itu tinggi, maksudnya gedung-gedung tinggi. Jadi kaum Ad itu sudah mempunyai kebudayaan yang tinggi, yaitu punya gedung-gedung tinggi sudah. Ya, sudah punya gedung-gedung tinggi.
Irama dzatil imad, yaitu Iram, negeri Iram. Kita tidak tergiur dengan negeri Iram. Negeri Iram, ya. Negeri Iram atau negeri yang penuh dengan gedung tinggi duniawi atau ketinggian budaya duniawi. Jadi negeri Iram pada waktu itu sudah tinggi budayanya. Sudah tinggi budayanya. Nah, sudah punya gedung-gedung tinggi. Makanya cara mengamalkan, kita tidak tergiur atau kepingin menjadi penduduk Iram atau mempunyai negeri yang tinggi-tinggi gedungnya. Kita lihat Amerika, kita lihat Singapura, tidak perlu kita kepingin seperti mereka. Kadang-kadang ada orang yang datang dari Singapura cerita, oh ya seperti orang Singapura tertib dan sebagainya. Alah, tertibnya begitu aja kok. Tertibnya dunia saja kok. Itu Allah yang menjadikan loh ya. Ingat, itu Allah yang menjadikan, bukan orang Singapura yang menjadikan. Itu Allah yang menjadikan. Kita tidak perlu tergiur dengan itu. Boleh desa kita ada banyak gedung-gedung tinggi, boleh, tidak ada larangan, tapi tidak perlu tergiur. Makanya kalau misalnya diajak bikin pesantren, kemudian lihat gedungnya gedung tingginya bank, ya jangan tergiur, ya enak ya di bank situ nyambut genok kuno enak bene, dukur-dukur, kemudian tidak kepanasan, tapi ada AC-nya. Jangan begitu. Wong di bank itu ya maksiat semuanya kok. Apa gak ada orang Islamnya? Iya, tapi ngurusi masalah riba itu sama dengan memakan api neraka. Bank itu lah orang bunga itu kan riba sih. Siapa yang sudah terlanjur terbelit, cepat-cepat istighfar saja. Yakini bahwa ternyata betul larangan Allah itu membawa madharat. Irama, yaitu penduduk Iram. Cara mengamalkan, kita tidak tergiur dengan kondisi suatu negeri yang banyak gedung tingginya atau yang budayanya sudah tinggi. Justru kalau kita melihat Amerika, kita melihat Singapura, ya di Singapura ya ada orang Islamnya, ada orang yang tidak Islam, demikian juga di negara-negara yang lain. Tapi kita jangan tergiur dengan gedungnya. Jangankan begitu, kamu datang ke rumahnya kiai, jadi delok omahe kiai ku apik, ya. Terbohongi kalau kamu melihat, waduh, enak ya jadi kiai itu banyak duitnya. Tahu-tahu amplop di bawah bantalnya, di bawah sajadahnya. Jangan itu yang diingini, ya kan? Enak ya jadi kiai gedungnya tinggi-tinggi, jangan itu yang diingini. Ya. Demikian juga ke luar negeri, di sana banyak gedung tinggi-tinggi. Jangan itu. Itu dunia saja kok. Apa? Ya kalau dia itu ahli ilmu, kita baru kita baru tergiur, baru iri. Kalau hanya dengan gedung tinggi gitu aja lah, itu hanya pandangan mata merem, gelap semua tanpa beda, ya. Apalagi kalau negara-negara begitu sudah kemaksiatan merajalela, nggak usah kepingin.
kita bersyukur dijadikan oleh Allah orang Islam, iman pada Allah, iman pada hari akhir, itu sudah luar biasa. Itu karunia Allah jauh lebih besar daripada sekedar diberi dunia. Zatil Imad, yang mempunyai gedung-gedung tinggi. Kita tidak tergiur atau tidak kepingin dengan gedung-gedung tinggi. Kita tidak tergiur dengan gedung-gedung tinggi. Dan yang dikiaskan dengan gedung tinggi termasuk mobil mewah, ya kan? Mobil mewah, istri mewah. Gak usah tergiur dengan itu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Enak rek Pak Haji itu gedungnya tinggi-tinggi aja kan. Abah kalau perjalanan misal dari Magelang atau ke Magelang, lihat gedung-gedung tinggi, rumah-rumah di sebelah jalan itu bagus-bagus. Apa itu loh? Tidak tergiur ya. Tidak tergiur. Kalau kadang-kadang menyuruh itu lihat itu modelnya begitu, itu untuk menyenangkan orang. Nah, untuk membuat senangnya orang belajar. Kadang-kadang difoto juga oleh abah model pintunya dan sebagainya, itu untuk amal soleh ya, amal soleh, nggak apa-apa. Tapi kita ndak, bukan gedung tingginya itu yang kita ingini. Kalau amal soleh untuk menyenangkan orang bagus. Ini Zatil Imad. Jadi kebudayaan pada zaman itu sudah lumayan tinggi peradabannya, kebudayaannya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, allati yang lam tidak yukhlaq diciptakan, mithluha semisal itu fil bilad di negeri-negeri yang lain. Jadi allati lam yukhlaq mithluha, yang belum pernah diciptakan semisal itu. Jadi kita hindari kepingin inovasi. Apa inovasi itu? Arti inovasi hal yang baru dalam hal urusan dunia. Kita hindari kepingin hal yang baru dalam urusan dunia. Oh ini model baru, ini baru, kita nggak usah ketergiur dengan atau tidak usah kepingin hal baru dalam urusan dunia. Allati lam yukhlaq, yang tidak diciptakan, mithluha semisal itu, fil biladi di negeri-negeri lain. Jadi kita tidak kita hindari cinta inovasi atau hal baru dalam hal dunia. Apapun juga, gak usah kepingin model pakaian yang bagus, yang baru, model celana yang baru, buat apa? Ayo kita bikin model kopiah yang baru, kopiah yang topinya lancip ya, gak perlu kayak Makdit begitu, si topi lancip, gak usah ya. Makanya kalau kita sholat fajar, kalau kita agungkan pada Allah, sholat lail ya, kita agungkan Allah utamanya pada malam yang 10 dan lain sebagainya itu,
maka kita dihindarkan oleh Allah dari cinta dunia seperti kaum Ad. Allahumma amin. Wa Samuda, dan pada Samud, dan pada kaum Samud. Alladzina, orang-orang yang jabu, memotong as-sukhra, batu, bilwadi, di lembah-lembah. Dan pada kaum Samud, dan Allah menjadikan pada kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Lembah itu terletak di bagian utara Jazirah Arab antara kota Madinah dan Syam. Mereka memotong-motong batu gunung untuk membangun gedung-gedung tempat tinggal mereka, dan ada pula yang melubangi gunung-gunung untuk tempat tinggal mereka dan tempat berlindung. Artinya budayanya sudah tinggi. Wa Samuda, dan pada Samud kita hindari sifat kaum Samud, yaitu mendustakan Nabi dan memikirkan duniawi saja. Yang dipikir itu adalah bikin rumah, motong-motong batu dan sebagainya. Makanya kadang-kadang kita kalau terlanjur mikir bikin bata gitu ya, terus mikir bikin bata saja. Nah itu loh, hindari. Silahkan tangan membuat bata, tetapi hati ingat Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa Samuda, dan pada kaum Samud kita hindari sifat kaum Samud, yaitu yang pandai urusan dunia saja dan mendustakan Nabi. Masih kalau kita misalnya nyambut gaya dunia, kalau ngecat mobil itu jos, bukan itu yang penting. Ngecat mobil jos tapi mlebu neraka kayak opo, ya, buat apa? Kaum Samud juga sudah tinggi peradabannya. Dengan apa cara kita menghindari sifat kaum Samud? Yaitu dengan sholat fajar dan lain sebagainya, seperti yang disebutkan di atas. Selalu mengagungkan Allah di waktu malam, kemudian ingat yang ganjil, yang genap juga ingat Allah, ingat yang ganjil juga ingat Allah. Alladzina jabu sokhra bilwad, alladzina orang-orang yang jabu, memotong-motong as-sokhra pada batu. Kita tidak meniru kaum Samud yang selalu mikirkan keindahan dunia. Jadi kita hindari sifat kaum Samud yang selalu memikirkan keindahan dunia. Nah ini kok di sini bikin lemari-lemari bagus ini, berarti apakah tidak keindahan dunia? Oh ini ndak, ini adalah untuk keagungan Allah. Ya, kemudian amal soleh ini tidak untuk dilem-lem saja, tapi untuk mengagungkan Allah. Kemudian pada waktu bikinnya diupayakan tetap dengan zikir, berusaha zikir. Jadi batu besar-besar
Potongnya oleh kaum Samud sudah ting ting bayak sudah. Berarti apa, kaum Samud itu sudah berperadaban duniawi, ya kan? Itu kita hindari. Nah, kalau orang apa memikirkan duniawi, itu yang dipikir dunia saja, tidak putus-putus itu. Iya toh ya. Coba ada yang dagang apa? Ada yang dagang apa? Jaga toko apa sih di antara ini? Ada yang dagang apa? Toko bangunan, ya misalnya toko bangunan. Bagaimana apa dagangannya laku dan laku dan laku saja ya. Kadang-kadang yang dipikir begitu. Maka jangan diterus-teruskan. Ada dulu orang itu disuruh kholwat oleh gurunya. Pada waktu kholwat, ya, pada waktu kholwat dia dilakukan, hatinya kholwat tetapi tangannya tetap kerja. Pada waktu kerja kadang-kadang beliau pikirannya, nanti saya kalau sudah selesai kholwat saya bikin pondok pesantren yang megah, ya. Kemudian nanti tingkat sini, itu langsung, itu namanya apa? Gangguan. Kalau diterus-teruskan batal kholwatnya, tidak selesai-selesai, sampai mati pun tidak selesai. Maka pada waktu langsung dipotong, dikat oleh apa? Santri tadi. Tidak, ya Allah tidak begitu, ya Allah saya mengagungkan Engkau ya Allah saat ini juga. Sudah, ya Allah Engkau maha bijaksana, Engkau maha kuasa. Terus kadang begitu terus beliau lagi yang diangan-angankan, ya kan? Nanti saya kalau ketemu teman saya sumbungi, saya sudah menjadi kiai, saya beliau lagi ya. Kemudian lagi, ya Allah saat ini saya mengagungkan Engkau ya Allah, saat ini bukan saat besok, bukan saat nanti, bukan nanti, sekarang. Terus zikir lagi, Engkau ya Allah maha agung, ya. Kemudian ingat lagi, nanti kalau saya pulang saya akan usaha, biar tidak minta-minta, saya akan usaha jualan makanan, swalayan, silahkan ambil apa, mau beli marning, ambil sendiri, ya, cuma bayarnya yang jujur gitu aja ya. Itu kan mikir dunia juga, ya kan? Bapak-bapak sering tidak begitu? Kira-kira kabeh uripe ge ngono tok bene, Pernah memotong angan-angan itu? Nah, mulai sekarang ya. Mulai sekarang kita potong angan-angan. Kita hindari atau kita tidak meniru sifat apa? Sifat kaum Samud yang selalu berangan-angan memikirkan urusan dunia saja. Yaitu bagaimana memotongi batu-batu besar untuk dipakai tempat tinggal. Kadang-kadang batu besar itu di lembah-lembah dilubangi untuk jadikan tempat tinggal. Kadang-kadang ada orang itu satu daerah itu batu besar-besar dilubangi untuk dijadikan tempat makamnya. Kemudian bikin patung, ya, bikin patung di depan gua itu, itu melambangkan bahwa siapa saja yang berada, mayat siapa saja yang berada di gua itu. Abah pikir buat apa repot-repot di dunia seperti itu? Buat apa? Mikirkan kuburan, ya. Bagaimana cara membuat kuburan yang indah? Kayak apa? Enak kayak ngegungna Gusti Allah. Kadang-kadang orang itu suka lar-lar gawe, apa? Melebar-lebarkan urusan. Ayo kuburannya kayak dibikin bangunan biar hebat, buat apa? Kalau yang kiai ini nggak apa-apa, di apa?
dibersihkan, di keramik atau diapakan, nggak apa-apa karena mengagungkan Allah. Tapi kalau ini kuburan mbae, lha apa digungungno? Lha apa digungno? Ngegungno mbae dhewe lah ya. Lain kalau mengagungkan Allah, lain, dapat pahala. Memuliakan ulamanya Allah bagus. Ya. Ini apa? Alladzina jabus sokhra, orang-orang yang pada memotong apa? Batu-batu besar. Ini Bapak sudah pernah mengamalkan ayat ini. Kalau Abah berguru dulu ini sangat apa? Disuruh hati-hati. Ya. Kiai yang tidak pernah mengguru pada ulama thariqah itu yang dipikir bagaimana membuat gedung yang bagus-bagus itu aja. Ini pondokku gedungnya tinggi-tinggi itu aja. Nauzubillah ya. Kalau kamu jadi santrinya Abah jangan terlalu itu. Agungkan Allah saja. Lah ndak bikin gedung yang bagus. Ya kalau diperintah oleh Allah kita laksanakan perintah, tapi yang penting mengagungkan Allah. Tidak perlu tergiur. Kamu mau balapan, misalnya bikin pondok atau madrasah yang gedungnya tinggi. Tinggi mana dengan Bank BNI Jakarta? Ya. Tinggi mana dengan gedungnya Bank Mega ya? Di Jakarta. Tinggi mana dengan Bank Samiun? Gak usah balap-balapan begitu. Tidak perlu balapan urusan dunia. Ngalah saja ndak apa-apa. Ayo pondok kita kemudian bikin sapi yang banyak, ternak sapi yang banyak. Alah kalah kamu dengan wak kaji wis kalah ya. Nah, bagaimana tidak ternak sapi yang banyak? Oh ndak perlu, yang penting apa? Perintahnya Allah dijalankan. Makanya di sini pendidikan yang penting. Lah kok sapinya banyak merugi? Itulah pendidikan. Gitu terus marun dikon badi terus ya. Makanya diomongi santri-santri, kalau kamu ternak sapi jangan dipikir untungnya saja, pikirlah ruginya juga, ya kan? Sapi kan apa kejiret ya mungkin ya. Itulah pendidikan bagi Abah. Abah senang saja, ridho saja ketentan. Cuma dibentak-bentai. Ya cene apa? Cek gak kelemar-kelemar ya. Ayo batul, melak-melak batul. Karena apa carane? Berbuat baik untuk pondok. Pompong je urip batul. Ayo sama deloki sapi-sapi mriko ya. Sama deloki sawah-sawah. Wis sampean jewogo sawah mbek zikir wis. Timbang do omah terus. Ya. Mosok omah di enteni ditunggu ilapo omah kok dienteni ditunggu ya. Aluwung moro nanggene Abah marani gepuk. Bilwati di lembah. Jadi batu-batu itu dibikin perumahan di lembah. Batu dipotongi buat rumah. Ada yang dititi itu
Jadi hari demi hari itu, seumur hidup itu melubangi batu untuk tempat tinggal. Ya bisa ya, selanjutnya bisa. Jangankan begitu, dipakai kuburan saja. Di Tanah Toraja itu kan dipakai kuburan ya. Batu-batu gunung-gunung itu dipakai, dititiki, dilubangi. Ya sedikit demi sedikit, satu hari paling dapat berapa senti gitu aja. Tapi setahun 2 tahun ya dapat itu seperti gua. Hidup kok pakai begitu. Tapi apakah mbak boleh? Boleh. Tapi sekedar untuk hidup saja. Tapi yang penting adalah menyenangkan orang, menghamba pada Allah dan menyenangkan orang, mengagungkan Allah. Wa Fir'auna, dan pada Fir'aun, Dzil Autad, yang mempunyai pasak-pasak. Maksudnya mempunyai tentara yang banyak. Wa Fir'auna, dan pada Fir'aun. Kita tidak meniru Fir'aun. Kita tidak meniru Fir'aun. Atau kita tidak tergiur kepingin jadi Fir'aun. Fir'aun yaitu menjadi penguasa. Kita tidak meniru sifat Fir'aun, yaitu kita hindari ambisi menjadi penguasa. Sampean basu nek diceritani kanca musun, misale kanca musun kancane awake dhewe sun iku iso ana sing dadi sing dadi pejabat. Gak usah kepingin. Bah dari pejabat, gak dari pejabat, gak padaan. Nah. Ya. Mau enak nek dadi pejabat itu dadi SBY, dadi presiden enak. Alah, gak usah kepingin. Kok ngerasa ngono dadi Fir'aun amoh. Ya. Jadi kita hindari ambisi menjadi raja sebagaimana Fir'aun. Dzil Autad, yang mempunyai pasak-pasak, maksudnya tentara yang banyak. Kita hindari kepingin mempunyai tentara yang banyak atau pengikut yang banyak. Kita hindari kepingin hindari kepingin mempunyai pengikut yang banyak. Nah ini, apakah ngaji ini tidak senang kalau ada pengikut yang banyak? Bukan itunya, bukan pengikutnya yang banyak masalahnya. Tapi kita menghamba kepada Allah, itu yang penting. Kita agungkan Allah. Coba beda atau beda antara misalnya Abah bangga kalau ada pengikut yang banyak. Loh, aku rek dadi kiai temenan rek. Dengan ini karena mengajak mengagungkan Allah bareng-bareng. Beda atau beda? Beda. Makanya kita tidak perlu atau kita hindari kepingin mempunyai pengikut yang banyak. Tapi kita berusaha mengajak orang mengagungkan Allah sebanyak-banyaknya. Paham ya? Fir'aun itu yang dipikirkan adalah kekuasaan dan kekuasaan. Sing diomongne kekuasaan, pengikut tentara yang banyak, tentaraku searat-arat, itu aja, berbangga-banggaan dengan tentara yang banyak. Yang diomongkan dengan penasehatnya juga begitu. Apa ini penasehat? Sudah bagus, cuma apa nanti yang menghancurkan kerajaan kita? Oh, ada yang menghancurkan. Siapa itu? Orang Bani Israel.
laki-laki di antara Bani Israel. Oh, karena itu setiap bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel dan laki-laki kita habisi saja. Oh ye, sudah yang dipikirkan itu dan itu. Naudzubillah. Orang-orang pejabat-pejabat itu yang dipikirkan adalah jabatan and jabatan. Orang-orang politik itu bagaimana? Yang dipikirkan cuma bagaimana nanti partai saya tambah banyak. Bagaimana cara menjatuhkan partai lain, ya. Jadi yang dipikir pencitraan saja. Hidup kok dipakai mikir pencitraan saja tuh loh. Padahal akhirat itu bahaya. Akhirat itu adalah dahsyat. Makanya jangan kepingin jadi lurah. Ya, jangan kepingin jadi lurah. Apa? Gak kerungu, Mbah. Jangan kepingin jadi lurah. Tapi kalau berusaha untuk berjuang melalui lurah boleh. Nah, boleh. Kadang-kadang politik itu mencalonkan jadi lurah tapi sakjane gak kepingin jadi lurah. Banyak. Ada. Apa itu? Kepingin mendamaikan. Nah, orang kalau mendamaikan, kalau terjun langsung bisa mendamaikan. Ya, tapi kalau orang di luar mendamaikan angel. Tapi rata-rata santri naba nek kok nyalon lurah iku kepengin dadi lurah ya masalah aku ngono. Kepengin dadi lurah, yang dipikir itu nanti saya akan dapat sawah banyak dan saya akan sodakohkan. Ojo ngono dhisik, hari ini apa yang harus dikerjakan, gitu aja. Wa fir'auna dzil autad, wa fir'auna dan pada Fir'aun. Jadi kita hindari sifat Fir'aun. Apa sifat Fir'aun itu? Ambisi. Jadi apa? Ambisi tahta. Ini. Makanya kalau abah diceritani, lurah ini baik, camat ini baik, setelah lurah yang baik itu adalah lurah yang tidak kepingin jadi lurah kok. Ya. Apa ada lurah yang tidak kepingin jadi lurah? Jarang sekali, ya kan? Yang dipikir lurah adalah bagaimana nanti saya akan menjadi lagi, saya akan menjadi lagi itu. Kalau kepingin berjuang, oke, tapi syaratnya jangan ambil sedikit pun harta. Malah kalau bisa keluarkan harta. Sebab perjuangan itu mesti harus keluar harta. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Nah, oleh bengkok tambah ono kanggo perjuangan. Nah, sing dipangan apa? Yes, cukup dipangan tok. Cukup dimakan saja. Satu hari jatahnya adalah 5.000 per orang. Ya, 5.000 per orang satu hari. Ayo, berani. Berani. Nah, itu dulu saya modalnya jadi lurah banyak. Yang kamu menjadikan kamu jadi lurah bukan modal kamu loh ya. Bukan modal kamu, bukan uang kamu. Nyatanya orang diberi uang, apa mesti milih? Enggak, ya. Nah, milih berarti dicoblos kabelane. Wong dikai duit tok kono, tok kene, tok kuno ya. Yang menjadikan kepala desa itu Allah. Apa ada orang jadi kepala desa tanpa uang?
Ada. Jadi presiden tanpa uang aja ada kok. Gus Dur tuh. Ya. Hah? Nah itu biasanya orang jangankan jadi presiden, jadi bupati habis miliaran, jadi gubernur itu habis miliaran. Apalagi jadi presiden, nyatanya ada, nyata ya kan? Wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad, yaitu orang-orang yang yakni Fir'aun dan tentaranya, orang-orang yang taghaw, mereka sewenang-wenang. Taghaw itu sewenang-wenang, makanya togok itu sewenang-wenang ya. Nah kok toko kadang-kadang api, ya wes pokoknya kadang-kadang api, kadang-kadang sewenang-wenang. Nah, fil biladi, di negeri ini, yaitu negeri dunia. Kita hindari hidup di dunia ini berbuat sewenang-wenang. Berbuat sewenang-wenang. Menggunakan aturan nafsunya, bukan aturan Allah. Seperti seperti Fir'aun dan tentaranya. Caranya bagaimana? Ya pada waktu fajar kita sholat fajar, sholat subuh, kemudian kita agungkan Allah di waktu malam dan sebagainya tadi, yang pakai sumpah-sumpah tadi. Ini sangat bahaya kalau menjadi orang sewenang-wenang itu, sebab akhiratnya pasti neraka. Naudzubillah. Faktharu fiha al-fasada. Faktharu, maka mereka memperbanyak fiha, di dunia, al-fasada, pada kerusakan. Naudzubillah. Kita hindari sifat memperbanyak kerusakan, yaitu cinta dunia. Cinta dunia itu pangkalnya kerusakan. Orang membunuh itu gara-gara apa? Kepingin jadi derajatnya tinggi. Ya. Saingannya dibunuh. Orang mencuri gara-gara cinta harta. Orang berzina gara-gara cinta asmara. Apa ulangi, kita hindari berbanyak-banyakan membuat kerusakan, yaitu dengan cinta dunia. Fasobba alaihim rabbuka sawta azab, karena itu fasobba, maka menimpakan, alaihim, atas mereka, sapa rabbuka, Tuhanmu, sawta azab, cemeti siksa. Kita hindari apa? Penimpaan azab dari Allah, yaitu kita menghindari penimpaan azab dari Allah, sebab memperbanyak apa? Cinta, apa, kerusakan dengan cinta dunia. Kemudian sauta azab, yaitu cemeti azab, kita takut akan ancaman Allah. Kita takut ancaman siksa dari Allah sebanyak-banyaknya. Pun saat ini balapan, ojo balapan sugih nggih. Ambek abah ojo balapan sugih. Ambek abah iki balapan wedi-wedian nanggene siksane Gusti Allah. Niku ae. Ayo balapan wedi. Sampane diparingi wedi nang siksane Gusti Allah, diangkat derajatin Gusti Allah. Allahumma amin. Jangan wedi dalam lahirnya saja, aku takut, tapi tidak mau amal soleh ya. Aku nak diceritani siksa neraka nangis aku, tapi
tidak mau berbuat kebaikan. Nah, itu bohong itu ya. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Sauta azab yaitu cemeti siksa. Kita takut ancaman Allah berupa siksa. Sebab belum tentu kita itu adalah terbebas dari cemeti azab ini. Na'udzubillah. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Inna rabbaka, sungguh Tuhanmu, la sungguh bil mirsad, yaitu dengan pengawasan. Kita mendekatkan diri pada Allah dengan meyakini bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Kita mendekatkan diri pada Allah dengan cara meyakini selalu diawasi oleh Allah. Apa yang diawasi? Utamanya hati kita ini. Jadi kalau hati kita mengatakan, ya Allah engkau maha bijaksana, itu langsung tersadap oleh Allah sudah. Seolah-olah ya itu, Allah tahu, sudah itu. Makanya pernah baca cerita ulama itu kalau caranya melihat bagaimana batinnya orang, cukup itu aja ditransfer. Batin saya sama dengan batin kamu. Ya, batin saya sama dengan batin kamu. Kalau ditanya ya, tadi makan ikan apa? Batin kamu menjawab ikan kerupuk, maka langsung sama dengan sini, ikan kerupuk. Nah, itu disadap langsung. Allah lebih langsung menyadapnya ya. Ya, seluruh batin kamu itu langsung, yaitu Allah tahu itu. Nah, oleh karena itu kita pergunakan batin ini untuk mengagungkan Allah. Ya Allah, engkau maha bijaksana, langsung diterima oleh Allah, ya kan? Gak usah bengok-bengok, ya Allah, engkau maha bijaksana. Nah. Ya boleh saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh juga. Ya, Allah itu al-zahiru al-batinu, yang lahir maupun yang batin, zat yang lahir maupun zat yang batin. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan kita ya diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan ayat Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Mau mana, pilih mana, ngajinya agak sore atau tetap tetap mawon. Nek tetap mawon diuri carane nggih. Cek sampean gak terlalu berat. Setelah ini tetap tidur walaupun lele ayam, walaupun. Tapi kalau rumahnya dekat, cepat-cepat pulang terus tidur ya enggak apa-apa sudah ya. Kamu tidur 10 menit walaupun merem saja begini sudah cukup. Ya latihan lah, latihan. Atau 10 menit kali 6 ya nggak apa-apa ya. Coba ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.